Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA. Bagi anak-anak ibu semuanya, coba perhatikan gambar ini. Nah, kenapa ya rel kereta api dibuat bercelah? Nah, kenapa pada siang hari kabel listrik terlihat kendur ke bawah dan pada malam hari kabel listrik tegang? Coba lihat mengapa air yang dimasak saat mendidih tumpah keluar. Kenapa balon saat direndam dengan air panas mengembang dan pas saat di air dingin dia mengecut? Nah, peristiwa tersebut merupakan peristiwa pemuaian pada benda. Baik anak-anak ibu semuanya, silakan anak ibu semuanya buka di bab 4 buku IPA, masih di bab suhu dan perubahannya. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Nah, jadi pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda akibat pengaruh perubahan suhu atau karena menerima kalor. Nah, ini contohnya ya nak. Rel kereta api dibuat bercelah pada sambungannya. Ini supaya pada saat rel kereta api itu menerima kalor atau panas, tidak akan terjadi melengkung akibat pemuaian. Perubahan benda akibat suhu terbagi 3 ya anak-anak. Pemuaian zat padat terjadi pada saat pemasangan roda besi pada roda pedati dan pemasangan kaca pada bingkainya. Pasangan kaca pada bingkainya itu dibuat kendur. Kenapa? Supaya pada saat terjadi pemuaian kacanya tidak pecah. Yang kedua adalah pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini terjadi pada saat air mendidih tumpah keluar. Yang ketiga ada pemuaian gas. Pemuaian gas ini terjadi pada saat balon udara itu mengembang saat dibakar atau diberi pembakar api. Pemuaian zat padat. Benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang benda, lebar benda, dan tebal benda. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang zat padat itu dinamakan dengan motion rod. Ini adalah contoh dari pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Anak-anak ibu bisa lihat tabelnya di bukunya, ini adalah tabel 7.1 koefisien muai panjang bahan. Anak ibu bisa lihat ini bahannya ada kaca biasa, kaca pirek, aluminium, kuningan, baja, tembaga. Jenis bahan ini mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Rumus matematika dari koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang atau dilambangkan dengan alfa sama dengan pertambahan panjang delta L dibagi panjang mula-mula LO dikali kenaikan suhu atau delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, di mana panjang akhir dilambangkan dengan LT dikurang panjang mula-mula adalah L0. Alfa sama dengan LT dikurang L0, karena LT L0 ini adalah delta L ya, dibagi L0 dikali perubahan suhu. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan
LT sama dengan L0 ditambah L0 buka kurung alfa dikali perubahan suhu tutup kurung. Nah, ini sudah contoh soalnya. Di buku pun ada ya anak-anak. Anak-anak ibu boleh lihat di buku halaman 147. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Ayo kita buat apa yang diketahui. Suhu mula-mula L0-nya 100 cm, koefisien muai panjangnya alfanya 0,00025 per derajat Celcius, perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Nah, ada yang tahu dari mana datangnya perubahan suhunya 50 derajat Celcius? Iya, 50 derajat Celcius ini dari pengurangan suhu akhir dikurang suhu awal, di mana suhu akhirnya 80 derajat Celcius dikurang suhu awalnya 30 derajat Celcius, maka dapat 50 derajat Celcius. Apa masalahnya? Masalahnya kita diminta untuk menentukan panjang aluminium tersebut pada suhu 80 derajat Celcius. Bagaimana strateginya? Ya, kita gunakan persamaan pemuaian panjang pada benda. Pemuaian panjang pada benda itu rumusnya adalah LT sama dengan L0 ditambah L0 buka kurung alfa kali delta T tutup kurung. Kita masukkan L0 ini berapa? 100 ditambah 100 buka kurung, kita masukkan koefisien muai panjangnya dikali perubahan suhunya. Yang di dalam kurung itu kita selesaikan dulu. Nanti di dalam kurungnya akan dapat hasilnya setelah kita kali 100 0,125, maka dijumlahkan dengan 100, maka hasilnya akan menjadi 100,125 cm. Maka panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Pertambahan panjangnya adalah 0,125 cm. Pemuaian zat cair. Pada zat cair tidak akan melibatkan muai panjang ataupun juga muai luas, tetapi hanya dikenal dengan muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair itu, maka juga akan semakin besar muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair itu sama, tetapi setelah dipanaskan, volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair ini terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Pemuaian pada gas. Mungkin kalian pernah menyaksikan mobil atau motor yang sedang melaju di jalan, tiba-tiba bannya meledak ya. Ban mobil tersebut sedang meledak karena terjadinya pemuaian udara atau gas di dalam ban mobil tersebut. Pemuaian tersebut akan terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di ban mobil akibat gesekan roda dengan aspal. Itu makanya kalau ban sepeda kita harus memompanya tidak boleh lebih dari ukuran bannya. Kalau itu terjadi maka ban itu akan meledak apabila terjadinya pemuaian. Karena gas-gas di dalam ban tersebut akan memuai apabila dia mendapat kalor atau panas dari luar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini video pembelajaran kita untuk kali ini. Untuk latihannya silakan anak-anak ibu semuanya buka buku halaman 152 ya. Latihannya ada di nomor 3, ini soalnya seperti ini ya. Dan anak-anak ibu kalau sudah dikerjakan, jangan lupa di-upload ya di Microsoft Teams-nya di saluran pemuaian pada benda. Oke anak-anak ibu semuanya, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa ingat protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.